Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damia Fitri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 21080694083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Glide Apps. Pada awalnya kita harus merefresh laptop kita agar kinerjanya semakin lebih baik atau tidak lemot saat digunakan. Oke. Untuk langkah pertama untuk membuat aplikasi yaitu kita harus membuka Google Drive terlebih dahulu. Oke, lalu setelah itu menambahkan folder di Google Drive tersebut dengan folder yang ini ya. Untuk saya sendiri sudah membuat folder karena kemarin-kemarin saya sudah mencoba untuk membuat aplikasi dengan Glide Apps. Oke, dengan nama yang sesuai keinginan kita. Kalau saya sendiri menggunakan nama yaitu Glide Apps Strip 1. Di sini nanti akan ada isi dari aplikasi teman-teman semuanya. Kalau saya sendiri akan membuat aplikasi tentang rekomendasi buku akuntansi nih. Jadi untuk isinya ada gambar-gambar buku-buku akuntansi yang telah direkomendasikan dan juga alat tulis yang akan diperjualbelikan di aplikasi saya. Lalu setelah itu kita harus menambahkan Google Spreadsheet. Nah, klik plus di tombol yang tadi, lalu Google Spreadsheet-nya diklik dan pilih yang folder kosong ya. Untuk saat ini saya menggunakan Google Spreadsheet yang sudah saya buat kemarin karena kemarin saya sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil ya. Oke, kita buka Google Spreadsheet yang sudah saya buat. Untuk tampilan dari Google Spreadsheet seperti biasanya, namun untuk saat ini sudah ada isinya karena saya sudah mengisi dari kemarin. Untuk data-datanya yang saya butuhkan yaitu ada nama bukunya, lalu ada link fotonya. Kenapa di sini link? Karena untuk membuat aplikasi ini harus ada link agar bisa terpaut antara foto di Google Drive dengan Glide Apps seperti itu. Lalu ada asal toko, lalu ada link dari toko buku referensi tersebut, lalu juga ada harganya di sampingnya. Untuk di sini saya menggunakan dua fitur. Yang fitur pertama yaitu buku rekomendasi akuntansi dan yang fitur kedua yaitu untuk penjualan alat tulis. Oke, kita lihat ya, ini ada nama, foto, dan asal toko, lalu ada link toko, harga, dan tidak lupa juga deskripsi dari buku yang saya rekomendasikan seperti itu. Untuk deskripsinya sendiri sesuai dengan toko masing-masing penjual bukunya seperti itu. Jadi untuk tokonya ini bukan hanya satu tapi beberapa toko yang menjadi rekomendasian teman-teman dan juga rekomendasian dari para dosen. Untuk link dari fotonya sendiri yaitu dengan cara mengklik foto yang sudah teman-teman upload di Google Drive, lalu klik dapatkan link. Oke, setelah muncul seperti ini kita harus untuk saya sendiri pengaturannya itu siapa saja yang memiliki link hanya dapat melihat saja begitu. Lalu salin link, setelah itu kita masukkan ke tabel link foto yang tadi sampai nama-nama bukunya itu ada fotonya semuanya gitu. Nanti langsung kita tempel ke tabel foto ya, seperti ini. Kita coba lihat bahwa link foto itu sudah tertaut dengan foto yang sebenarnya. Ini kan namanya hukum bisnis, jadi fotonya harus hukum bisnis ya, sudah tertata seperti itu. Jadi semuanya harus ada link foto yang sesuai dengan nama bukunya.
Dan asal toko juga sesuai dengan toko-toko yang menjual buku tersebut. Lalu untuk link tokonya sendiri saya menggunakan dari Shopee. Jadi link tokonya menyalin link toko dari Shopee seperti itu. Untuk yang kedua yaitu alat tulis. Alat tulis ini juga dari link Shopee. Untuk foto-fotonya sama seperti tadi, yaitu salin link seperti yang tadi ya, untuk yang buku tadi. Untuk fitur alat tulis sendiri terdapat nama, foto, asal toko, link toko, dan harga dari alat tulis tersendiri. Setelah itu kita membuka web GlitApps, yaitu glitapps.com. Kita harus menyiapkan GlitApp-nya terlebih dahulu karena loadingnya cukup lama ya. Jika kita tidak mempunyai akun di GlitApp, kita harus mengklik sign up dulu untuk mendaftar atau register. Nanti kita harus mengisi beberapa pertanyaan dari GlitApp-nya sendiri seperti email, lalu ada password dan lain sebagainya. Kita isi sesuai dengan pertanyaannya tersebut. Berhubung saya sudah memiliki akun di GlitApps, kita langsung saja untuk login di web GlitApps sendiri. Kita tunggu sebentar loadingnya, terkadang juga lama ya. Ini saya potong karena loadingnya sedikit lama. Lalu sampai muncul seperti ini. Lalu kita klik new project. Setelah itu beri nama aplikasi yang ingin kita buat. Untuk saya sendiri yaitu Accounting Books Reference. Jadi untuk namanya saya ganti begitu ya. Setelah itu kita klik GlitApp di bawah bagian kiri. Lalu klik continue, akan tampil seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk mengklik Google Sheet yang ini. Oke, lalu klik continue lagi. Ini dalam proses membuka select file. Lalu akan muncul file spreadsheet yang kita buat tadi. Setelah itu kita pilih spreadsheet yang dibuat tadi, yang isinya adalah fitur-fitur aplikasi yang akan kita buat. Setelah itu kita klik spreadsheet tersebut, lalu klik select. Tunggu beberapa saat untuk loading, untuk memproses aplikasi yang akan kita buat. Nah, untuk selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Ditunggu sebentar karena masih dalam proses pembuatan. Nah, keluarlah buku-buku referensi yang saya input tadi di spreadsheet, yaitu ada buku teori pengantar mikroekonomi, ada hukum bisnis dan lain sebagainya. Untuk fiturnya yaitu icon itu ada buku di bawah itu. Ada buku dan alat tulis. Kalau kita klik di salah satu pilihan buku ini akan muncul tentang deskripsi, link foto dan juga harga, dan tidak lupa juga link tokonya. Jadi sesuai dengan yang kita input di spreadsheet tadi. Setelah sudah sesuai dengan yang kita input, kita bisa mengedit tampilannya nih. Kalau saya ingin mengedit tatanan dari buku yang ada tadi dengan mengklik yang kotak-kotak tadi itu, titles ya. Setelah itu kita bisa mengubah juga icon yang di bawah ini. Untuk saya sendiri itu ada alat tulis dan buku. Untuk bukunya sendiri ada icon juga. Jadi kita mencari icon yang sesuai dengan fitur kita, dengan fitur yang kita butuhkan, seperti itu.
Untuk tampilan dari layar sendiri juga bisa diedit dengan style yang ada di yang disediakan di Google Apps seperti berikut. Untuk ikonnya saya akan memilih mengenai buku. Jadi saya searching books di tab icon ya tadi, dan disesuaikan dengan keinginan kita sendiri seperti itu. Lalu kita juga bisa mengedit secara keseluruhan sesuai dengan keinginan kita, entah itu menjadi besar, kecil, swipe bawah, swipe samping juga bisa, sesuai dengan keinginan kita masing-masing dan kebutuhan kita untuk aplikasi yang akan kita buat. Untuk yang selanjutnya kita bisa juga mengedit luaran dari aplikasi, entah itu dari nama aplikasi saat lupa untuk memberi judul. Misalnya itu masih namanya seperti saya Damias aplikasi, seperti bawaan yang tadi belum diganti, misalkan lupa, nanti bisa juga diedit di fitur ini. Untuk warna dari luaran juga bisa diedit. Untuk saya sendiri memilih warna yang sesuai dengan keinginan saya sendiri ya. Untuk temanya pun bisa kita edit sesuai dengan yang ada di layar ini, disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jadi bisa terdapat pilihan-pilihan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya kita bisa juga seperti nama yang tadi. Nah, untuk icon atau tabel atau yang membuat ciri-ciri dari aplikasi kita juga bisa mengeditnya. Untuk saya sendiri menggunakan gambar yang sudah saya sediakan. Jadi saya mengupload gambar untuk icon aplikasi di luaran gitu. Aplikasinya yaitu buku akuntansi ya. Jadi untuk ikonnya juga terdapat lembaran kertas dan juga mengenai akuntansi, bisa menggambarkan bahwa ini adalah aplikasi untuk referensi buku seperti itu. Nah, untuk proses uploading, sudah terupload gambar untuk aplikasinya. Setelah itu untuk nama juga bisa diedit ya di bawah itu atau app info. Lalu bisa juga deskripsi, ditambah deskripsi sesuai dengan keinginan kita masing-masing seperti itu. Lalu jika kita ingin mengeditnya kembali, bisa diedit juga di fitur-fitur yang sudah disediakan. Setelah itu jika kita ingin menambahkan isi dari aplikasi, kita bisa menggunakan fitur yang di sebelah kiri, di sini ya, atau di spreadsheet ini bisa juga langsung ditambah dengan mengklik new row seperti itu. Lalu kita kembali ke peraturan yang umum tadi, lalu mengklik privacy. Kalau saya sendiri untuk privasinya ini menggunakan public dengan email. Jadi nanti untuk pengguna dari aplikasi ini akan mengisi email terlebih dahulu untuk mendaftar seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, seperti ini di garis 3 ada
bot itu untuk akun pribadi dari yang menggunakan aplikasi yang saya buat. Lalu saya menambahkan chat dan shopping cart. Untuk chatnya sendiri nanti untuk penggunanya bisa chat di aplikasi untuk saling berhubungan dengan saya juga sang pembuat aplikasi ya. Lalu untuk shopping cartnya sendiri, berhubung ini adalah pembelian buku, nanti bisa menambahkan shopping cart di fitur tersebut untuk pembelian buku yang ingin dibeli. Setelah itu, kalau sudah selesai dengan keinginan kita bisa mempublish aplikasi ini dengan klik publish di pojok kanan. Lalu klik publishing ya, lalu diproses. Setelah itu akan muncul barcode seperti ini, dan setelah itu berarti aplikasi yang kita buat sudah selesai dan siap digunakan. Jangan lupa untuk copy link yang ada ya, untuk di share ke teman-teman sekalian, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.